Shalom saudara terkasih, selamat pagi. Jumpa dalam Pastor Talk, program dari Gereja Zion Church of Christ. Saya berdoa dimanapun setiap kita berada saat ini, penyertaan Tuhan selalu sempurna atas setiap kita. Amin ya saudara. Pagi ini kita akan sama-sama belajar kalau proses itu adalah salah satu bukti kasih Tuhan. Zaman sekarang tuh kita terbiasa dengan proses yang cepat dan instan. Pesan makanan online lewat aplikasi, apalagi kalau belanja online. Lewat aplikasi prosesnya mudah dan cepat. Nah, bagaimana proses dengan Tuhan? Tuhan kita bukan Tuhan yang terburu-buru, tapi Tuhan yang setia membentuk kita pelan tapi pasti. Renungan hari ini akan membawa kita mengerti, memahami bahwa proses itu penting. Dan lebih dari sekedar penting, proses sebenarnya adalah tempat di mana Tuhan bekerja paling dalam di hidup kita. Tuhan itu gak terburu-buru, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ayat ini bukan cuma penghiburan, tapi pernyataan iman. Bahwa Tuhan tahu kapan waktu yang paling tepat. Bukan hanya untuk memberi hasil, tapi juga untuk membentuk kita. Kita lihat dari tokoh Musa 40 tahun di padang gurun terlebih dahulu sebelum memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan Tuhan Yesus sendiri 30 tahun hidup sebelum 3 tahun pelayanan. Kenapa lama? Karena Tuhan membentuk lebih dulu, baru mengutus. Proses adalah tempat Tuhan mengerjakan yang dalam. Iman itu seperti benih, saudara. Tuhan tidak ingin kita cuma punya keajaiban sesaat, tetapi Tuhan mau kita punya akar yang kuat. Akar yang kuat supaya kita bisa menghadapi badai. Saudara kalau pernah dengar ada pohon oak itu tumbuhnya sangat lambat, tapi hidupnya bisa sampai ratusan tahun. Karena akarnya itu dalam dan batangnya kuat. Tuhan membentuk kita seperti itu. Bukan cepat naik, tetapi kuat berdiri. Kita belajar juga di Alkitab bahwa Abraham menanti 25 tahun untuk janji anaknya Ishak. Juga Hana bertahun-tahun menangis dalam doa sebelum Samuel lahir. Semua mengalami proses, tetapi Tuhan tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Buat saudara yang suka minum kopi, bayangin kalau bikin kopi tubruk, kalau disaring langsung rasanya akan hambar. Tapi kalau didiamkan dulu, nunggu ampasnya turun, nah rasanya akan lebih pekat. Begitu juga hidup. Semakin sabar, semakin terasa makna dan kuasanya. Dalam kehidupan kita pun, karir dan hubungan itu butuh waktu. Ada riset dari Harvard Business Review, 80% orang sukses justru membangun karirnya lewat proses panjang, bukan lewat sesuatu yang viral atau instan. Dalam Alkitab pun, Paulus tidak langsung jadi rasul besar setelah bertobat. Dia sempat menghilang bertahun-tahun, dibentuk dan dipersiapkan. Jadi kalau hari ini karir saudara belum naik, relasi belum stabil,
atau doa belum dijawab, bisa jadi Tuhan sedang mengukir akar yang lebih dalam dulu. Saya jadi ingat ada satu lagu yang sangat memberkati saya, judulnya Pelangi Kasihnya. Lagunya kurang lebih seperti ini. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tuhan itu sedang menjahit hidup kita dengan benang-benang yang kadang terasa menusuk. Tapi nanti saat seluruh pola itu sudah selesai, akan tampak lukisan kasihnya yang indah. Pelangi gak muncul di langit cerah, tetapi pelangi hadir setelah hujan. Nah, kasih Tuhan seringkali seperti itu. Baru kelihatan jelas setelah prosesnya selesai. Selama dalam proses, apa aja sih yang harus kita lakukan? Saya sudah mencatat beberapa poin, kita bahas satu persatu. Yang pertama, percaya. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam, walaupun kita tidak melihat. Yang kedua, sabar. Sabar karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang ketiga, setia. Setia tetap melakukan bagian kita meskipun belum kelihatan hasilnya. Dan yang keempat, bersyukur. Bersyukur karena setiap hari dalam proses adalah pelajaran berharga. Jadi kalau hari-hari ini saudara merasa Tuhan lambat atau jalan seperti belum terbuka, selalu ingat, Tuhan sedang merenda sesuatu yang indah. Jangan bandingin hidup kita dengan orang lain yang kelihatan lebih cepat. Karena mungkin saudara sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih kokoh, lebih tahan uji, dan lebih besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak terburu-buru, tapi Engkau setia. Pimpin kami untuk belajar sabar, percaya, dan tetap taat di tengah proses. Kami percaya tangan-Mu selalu bekerja atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.